Hai, uh, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya dalam menjadi seorang agent. Saya mau sharing apa yang ilmu yang saya boleh share untuk agent-agent yang mau belajar. Antara beberapa perkara penting yang perlu kita tahu, ada dua perkara. Itu pertama, kita mesti ada personal branding, dan personal branding ini dia makan masa, dia perlu masa, dan kita tidak boleh harap sesuatu hasil tuh kita boleh dapat dalam sekelip mata. Kita perlu ada usaha. Dan yang kedua ialah konsisten untuk membuat iklan, konsisten untuk buat kita punya kerja sebagai seorang agent. Oke, jadi dalam dua nih, ini adalah asas bagi online marketing, asas dalam kita uh, menjadi seorang agent atau apapun lah bidang sales yang kamu kamu buat. Tidak kira kamu sebagai agent atau kamu sendiri bisnis sendiri, dua perkara ini penting. Oke, jadi pertama saya sharing tentang personal branding. Oke, personal branding ini dia berfungsi untuk apa? Um, kita dapat share kita punya skills di dalam sosial media, ataupun kita share kita punya skills kepada orang di umum, secara umum. Dan itu akan apa, skills kita itu akan lama kelamaan akan membuat menjadi satu tanda untuk orang mengenal dan mengingati kita. Oke, okay? Sebab setiap manusia dia ada kelebihan sendiri, setiap orang dia ada minat tersendiri, dia ada kelebihan, dia ada skills. Tidak semestinya kita ada skill yang hebat, tapi kita boleh kongsikan, kita boleh sambil kita belajar tuh kita sharing juga. Nah, jadi di dalam personal branding, sebagai agent, terutama sekali sekarang ini zaman skema, kan kan juga cakap zaman skema lah, tapi sekarang ini orang susah mau percaya. Oke, okay? Bila orang mau beli sesuatu, mereka akan research sendiri. Jadi kita kena tahu bahwa sebenarnya uh, semua orang sedar tentang scam. Semua orang takut. Tidak semua orang, terutama sekali lah yang orang yang zaman sekarang, orang yang zaman sekarang ini memang sangat memahami tentang scam. Jadi bila kita menjadi agent atau menjual sesuatu produk di sosial media, kita perlu ada uh, kita perlu ada pengenalan diri, kita perlu apa, jadi di sosial media ini kita perlu tunjukkan bahwa kita bukan scam. Kita perlu ada cara. Sama sekali ada beberapa perkara yang kita lihat, terutama sekali profile kita. Pertama, kita punya profile picture, kita sepatutnya kita guna gambar kita muka yang sebenar lah. Banyak orang buat profile dia, picture dia guna gambar kucing, dia guna gambar kartun-kartun. Oke, tapi jadi orang tidak akan mudah percaya dengan ini. Sama sekali bila profile kamu ada friend 2-3 orang saja atau sedikit. Jadi itu satu. Dalam kita menjadi agent juga, dalam profile kita kita punya bio. Kita punya bio atau kita punya pengenalan diri itu kita perlu jelas bahwa kita nih menjual produk apa. Sebab bila orang melewati kita punya profile ini, dia akan sendiri nampak bila mereka research. Oke, jadi yang seterusnya di dalam bio kita boleh letak link juga lah. Jadi bila orang mau
cari produk yang kita jual, orang senang akses. Oke, semualah link kita, termasuk kita punya link sosial media. Oke, dan itu juga Linktree juga satu website yang paling mudah lah untuk kita ada satu kira macam sosial media page kita punya yang kita boleh share semua link kita di dalam. Jadi kita hanya menggunakan satu link untuk akses kepada semua kita punya sosial media. Nah, jadi Linktree ini mungkin saya akan kongsikan di video yang lain. Oke, jadi saya juga sarankan kamu boleh gunakan WhatsApp Business untuk buat sebagai tools kamu bila kamu menjadi agent atau kamu membuat bisnis. Sebab di dalam WhatsApp Business nih dia ada satu, ada catalog, dia ada business profile, dia ada opening hours, dia ada quick replies. Jadi di dalam catalog kamu boleh direct share kepada customer. Di dalam catalog kamu boleh siap dia punya copywriting di dalam itu item yang kamu letakkan di dalam kamu punya catalog. Oke, jadi itu yang asas untuk kamu bina setup kamu punya profile yang boleh dipercayai. Begitu juga dengan kamu punya page. Dan kita punya profile nih, orang research bila kita baru buat itu profile, contohnya baru kita buat create account 2-3 hari atau beberapa minggu, orang susah mau percaya. Sebabnya kita perlu ada profile yang betul-betul lama. Oke, jadi di dalam profile kita juga kita elakkan posting yang negatif lah. Ini akan mempengaruhi kepercayaan orang kepada kita. Kita juga macam saya cakap tadi, personal branding, kita share kita punya skills. Jadi di dalam profile kita share apa yang bermanfaat lah, yang ada value. Kita boleh share kita punya hobi, skill. Itu akan membuat orang mengenali kita dan juga meningkatkan kepercayaan orang, apalagi bila mereka tahu kepakaran kita di mana. Oke, tidak semua orang sama skillsnya, jadi itu sebabnya kita ikut kita punya diri sendiri. Kita jangan mau meniru orang lain, tapi kita jadi diri kita sendiri. Jadi itulah namanya personal branding. Bukan kita tiru orang, tapi kita perkenalkan orang tentang diri kita, siapa kita. Oke, nah itu tentang personal branding lah. Jadi untuk perkara yang kedua yang saya katakan tadi, kita perlu konsisten. Oke, di dalam sebagai agent kita perlu konsisten buat iklan. Kita perlu konsisten setiap hari. Kenapa? Sebab dia salah satu juga yang akan mempengaruhi kepercayaan orang kepada kita. Bila mereka melihat, orang akan lebih yakin, oh dia ini sungguh-sungguh betul-betul mau betul-betul buat menjadi agent atau dalam bisnis dia. Oke, kita boleh ambil contoh macam jenama besar yang sampai hari ini masih buat iklan. Kenapa orang buat iklan? Macam contoh KFC, McD, memang sampai hari ini saya selalu tengok drive-thru pun masih susah. Kenapa? Sebab orang pun terus kekalkan itu, orang punya personal branding, orang tetap jalankan iklan. Kamu boleh tengok sendiri dalam Facebook atau TikTok, di mana-mana dia atau iklan yang selalu muncul dalam YouTube, kamu boleh nampak tuh. Bukan jenama itu salah, banyak lagi jenama besar yang masih iklan sampai hari ini, dan dorong masih iklan dalam TV dan sebagainya. Oke, kalau jenama besar pun boleh tetap buat iklan begini dengan konsisten, apalagi kita yang baru mau mula. Jadi memang kita kena fight, apalagi kalau sebagai agent. Contoh, dalam kamu punya jenama tuh atau kamu punya jenis produk, ada ramai agent. Oke, mungkin beribu-ribu, dan kamu
mau stand out, kamu perlu konsisten, kamu perlu lebih outstanding daripada yang lain untuk lebih menyerlah lah. Oke, jadi itu sebabnya kita perlu konsisten. Kedua, di dalam kita buat iklan ini kan, kita dapat orang yang approach kita di dalam iklan kita. Contoh orang, dalam 10 orang PM, mungkin 1 dari 10 orang yang PM kita tuh, dia 1 daripada 10 orang tuh yang akan membeli dari kita. Jadi itu sebabnya kita mau konsisten terus menerus, kita reach more people, kita jangkau lebih ramai. Oke, jadi kita tidak boleh harap 1 kali orang approach kita mesti dapat cross sale. Itu sebabnya kita perlu sedia. Oke, sebab orang yang berjaya pun masih akan ada rejection. Oke, jadi di dalam kita konsisten nih, saya maksudkan dalam kita posting kita di WhatsApp status begitu, Facebook story, Facebook marketplace, Facebook page, IG, YouTube, TikTok, dan semuanya lah. Tapi semuanya bergantung dari kita tidak boleh fokus semua, kita perlu fokus beberapa saja platform yang kita lebih senang. Contoh bila kita buat konten, contohnya dalam TikTok, kita buat konten, kita tengok kita punya bakat kita. Sebab tidak semua orang, contohnya ada orang yang malu mau tunjuk muka, ataupun ada orang dia rasa umur dia tidak sesuai. Kita sesuaikan dengan diri kita, tidak semestinya kita ikut orang. Contoh bila buat konten TikTok dia mesti bergelek-gelek, dia mesti menari-nari, bukan. Sebenarnya orang minat dengan konten video itu sebab ada value. Oke, semua itu kita sesuaikan dengan diri kita, kita jadi diri kita sendiri. Kita jangan mau jadi seperti orang lain kita, tapi kita jadi diri kita sendiri. Oke, kita boleh orang bilang, biasa orang bagi tips tiru basi, tapi tiru basi bukan maksudnya tiru sepenuhnya, tapi kita guna konsep dia, tapi kita menjadi diri kita sendiri, kita bawa dengan cara kita, diri kita sendiri. Oke, ada orang bila dia bercakap dia laju, ada orang dia bercakap slow, ada orang banyak lah, lenggok dia tidak sama. Ada juga yang dia buat video, dia hanya tunjuk tangan dia buat memasak. Ada juga video yang dia bercakap mungkin live, ya tunjuk muka, dan lain-lain orang tidak sama. Oke, ada yang mungkin memang pandai menari atau sebagainya, ada yang bakat memasak, dan macam-macam lagi skills lah yang kamu ada, dan kamu jadi diri kamu sendiri. Oke, itu untuk 2 perkara yang paling penting lah sebagai seorang agent. Jadi di dalam video seterusnya, jadi di dalam video yang next time, saya akan share juga tentang lebih terperinci lah macam mana kita konsisten, macam apa benda yang kita boleh buat, sama ada kita buat zero cost marketing ataupun kita buat iklan berbayar, ataupun dalam gitu juga dalam contoh cara kita closing, cara kita handle rejection, semua tuh. Oke, jadi jangan lupa follow Pumo. Kalau kamu suka, kamu boleh like dan share dengan rekan-rekan kamu. Thank you.